Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 terdiri dari Willia Fauzia, Reza Firmanza, dan Rina Rahayu Saputri yang akan membahas tentang desain organisasi internasional. Desain organisasi atau struktur organisasi adalah pola keseluruhan komponen struktural dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola organisasi secara keseluruhan. Desain yang tepat untuk setiap organisasi yang diberikan tergantung pada ukuran perusahaan, strategi, teknologi, lingkungan, dan serta budaya negara yang di mana perusahaan beroperasi. Selanjutnya, komponen struktural yang dirancang dengan desain organisasi. Perusahaan tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali apabila berbagai komponen struktural dirancang dengan tepat. Melalui desain organisasi, perusahaan melakukan 4 hal. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya organisasi. Kedua, menetapkan tugas untuk karyawannya. Yang ketiga, memberitahu para karyawan tentang aturan dan prosedur yang berlaku di perusahaan dan harapan perusahaan terhadap kinerja karyawan. Keempat, mengumpulkan dan mengirimkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, membuat keputusan dan pengendalian organisasi yang efektif. Adapun jenis pengetahuan dalam lingkungan bisnis internasional yaitu area pengetahuan. Manajer harus memahami kondisi budaya, komersial, sosial, dan ekonomi negara tuan rumah pada setiap pasar di mana perusahaan melakukan bisnis. B. Pengetahuan produk. Manajer harus memahami faktor-faktor seperti tren teknologi, tuntutan kebutuhan pelanggan, dan persaingan yang mempengaruhi perusahaan dalam memproduksi dan menjual produknya. C. Pengetahuan fungsional. Manajer harus memiliki akses ke rekan kerja dengan keahlian dalam fungsi dasar bisnis seperti produksi, pemasaran, keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Bentuk-bentuk desain organisasi global. Yang pertama, produk. 2. Area. 3. Fungsional. 4. Pelanggan. 5. Matrik. 3 pendekatan yang digunakan dalam desain organisasi internasional yaitu 1. Pendekatan etnosentris, digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara internasional dengan cara yang sama mereka lakukan di dalam negeri. 2. Pendekatan polisentris, digunakan oleh perusahaan yang menyesuaikan operasi mereka untuk setiap pasar asing yang mereka layani. 3. Pendekatan geosentris, digunakan oleh perusahaan yang menganalisis kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dan kemudian mengadopsi standar operasi untuk semua pasar yang mereka layani. Selanjutnya, bentuk umum desain organisasi global. 1. Desain pelanggan global berguna ketika berbagai kelompok pelanggan yang ditargetkan oleh sebuah perusahaan sangat beragam seperti memerlukan pendekatan pemasaran yang benar-benar berbeda. 2. Desain metrik global. Sebuah perusahaan dapat membentuk kelompok-kelompok produk tertentu yang terdiri dari anggota dari departemen fungsional yang sudah ada. 3. Desain produk global menyediakan beberapa potensi keuntungan kompetitif. 4. Desain area global paling mungkin untuk digunakan oleh perusahaan yang produknya tidak mudah dipindah tangankan di wilayah. 5. Desain fungsional global digunakan oleh perusahaan multinasional yang memiliki lini produk relatif sempit atau serupa. Selanjutnya, fungsi pengendalian dalam bisnis internasional. Fungsi pengendalian dalam bisnis internasional merupakan proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung
dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mempertahankan organisasi bergerak menuju tujuan kinerja. Tingkat dalam pengendalian dalam bisnis internasional dibagi menjadi 3 macam, yaitu pengendalian strategis ditujukan untuk memantau seberapa baik bisnis internasional merumuskan strategi maupun seberapa baik pelaksanaan strategi tersebut. Yang kedua, pengendalian organisasional berfokus pada desain organisasi itu sendiri. 3. Pengendalian operasional berfokus secara khusus pada proses operasi dan sistem di dalam perusahaan dan anak perusahaan dan unit operasi. Selanjutnya, sistem pengendalian dalam bisnis internasional dibangun melalui 4 langkah dasar. Yang pertama, menetapkan standar pengendalian kinerja. Yang kedua, menetapkan ukuran kinerja aktual. 3. Membandingkan kinerja terhadap standar. 4. Menanggapi penyimpangan. Selanjutnya tentang kasus. Soalnya dapat teman-teman lihat di materi yang sudah dikirimkan oleh Ibu. Pertanyaan dari kasus tersebut adalah, apakah yang menjadi permasalahan pada kasus tersebut dan berikan rekomendasinya. Menurut kami jawabannya itu adalah hierarki wewenang yang jelas ada di dalam Coca-Cola Company, namun rantai komando memiliki banyak lapisan karena perusahaan memiliki kantor di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Cook 2011. Misalnya, divisi Inggris bertanggung jawab kepada divisi regional Eropa Barat Laut. Divisi regional Eropa Barat Laut pada gilirannya bertanggung jawab kepada SBU, Unit Bisnis Strategis Eropa, Eurasia, dan Timur Tengah. Akhirnya 5 SBU regional yang mencakup seluruh dunia bertanggung jawab kepada kantor pusat Coca-Cola di Atlanta, Georgia. The Times 2005. Selanjutnya, struktur organisasi interior ada di kantor pusat. 5 SBU, divisi regional dan divisi negara. The Times 2005. Coca-Cola menerapkan struktur manajemen yang lebih datar di divisi regional dan lokal mereka. Lebih mungkin bahwa karyawan sejauh ini di rantai merasa bahwa pendapat dan pekerjaan mereka tidak diperhatikan dibandingkan dengan manajer tingkat menengah dan tinggi yang mengambil keputusan. Struktur seperti itu akan memindahkan perusahaan dari gaya manajemen mekanistik ke pendekatan yang lebih organik. Gaya ini berpotensi berfungsi untuk melibatkan dan memotivasi karyawan yang seharusnya memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Lebih jauh lagi, pengenalan kebijakan ini akan mengurangi pergantian staf yang akan mengurangi biaya perekrutan dan pelatihan staf baru. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.